Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan yang pasti selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang bergenre action yang berjudul Wira. Film ini rilis pada tahun 2019 silam yang berasal dari negara jiran yaitu Malaysia yang disutradarai oleh Adrian Teh. Wira yang juga bisa diartikan sebagai pahlawan. Film yang berasal dari Malaysia ini dibintangi oleh Chairul Ajrin sebagai Hasan dan juga bintang Indonesia yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Yayan Ruhian sebagai Iprit, tapi bukan Jin Iprit ya. Film ini menceritakan tentang pria bernama Hasan yang pulang kampung setelah beberapa tahun ia pergi untuk menjadi seorang tentara pasukan khusus. Jadi tujuan dia pulang untuk mengajak ayah dan adiknya untuk pergi dari kampung itu yang dimana tempat itu sudah lama dikuasai dan ditindas oleh seorang bos mafia. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi kalau kalian gak suka, silahkan dislike aja. Oke yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita film ini diawali dengan diperlihatkannya dua orang wanita yang sedang bertarung di atas ring. Dan wanita yang berambut pendek itu bernama Jen. Sedangkan yang berambut panjang bernama Vi. Terlihat baku hantam mereka cukup sengit dan terus jual beli serangan. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba Vi melakukan kecurangan dengan mengeluarkan jarinya dan melibas mata Jen, yang membuat ia kelilipan dan mendapatkan pukulan telak hingga akhirnya Jen kalah di pertarungan itu. Kemudian scene berpindah ketika kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Hasan yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ia adalah mantan seorang tentara khusus yang baru saja pensiun dari pekerjaannya itu, yang mana kita tahu bahwa dulu ia adalah seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan, yang kini namanya melegenda di kampungnya itu. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh seorang polisi. Setelah diinterogasi, ternyata polisi itu adalah sahabat dekatnya yang bernama Bun. Dan bisa kita ketahui, Bun juga seperti Hasan, dulunya mereka berdua adalah anak buah dari seorang bos mafia bernama Raja. Singkat cerita, sampailah Hasan di depan gedung tua yang dimana kita tahu di sana ada sebuah rusun yang ditempati warga dan keluarga Hasan. Kemudian cerita beralih ke flashback waktu dulu yang dimana saat itu warga rusun yang tinggal di sana hampir saja digusur oleh pemerintah. Namun untungnya ada seseorang yang membeli tanah itu yang tak lain adalah Raja. Dan dia memberikan mereka semua tempat tinggal dan pekerjaan. Tetapi ternyata warga di sana malah dijadikan budak dan bahkan tidak ada yang bisa lepas dari genggaman Raja. Kembali ke cerita, warga rusun di sana sudah lama ditindas dan dikerja paksa oleh Raja. Dan karena lamanya warga hidup seperti itu membuat mereka semua menjadi terbiasa dan setia kepada Raja meski selalu ditindas. Saat sampai di rumahnya, ia bertemu dengan adiknya yang bernama Jen, yang sebelumnya ada di scene pertama. Dan ternyata ia adalah adiknya Hasan. Tetapi kedatangannya itu tidak disambut baik oleh adiknya, yang mana kita tahu Jen masih marah kepada Hasan karena telah meninggalkannya. Tidak lama setelah itu datang ayahnya yang bernama Munas, yang terlihat bahagia dengan kedatangan anaknya itu. Kemudian di sini Hasan mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat itu dan membeli sebuah rumah di kota. Tetapi ayahnya Hasan menolak karena Jen masih mempunyai hutang kepada Raja. Dan karena itu ia terpaksa bekerja di pabrik milik Raja agar hutangnya bisa lunas. Kemudian malam harinya kita diperlihatkan dengan Hasan yang pergi untuk menemui Raja. Alasannya karena ia ingin bernegosiasi agar diberikan keringanan utang adiknya. Di sana ia bertemu dengan orang yang bernama Najmi. Ia adalah anak dari warga rusun itu. Lalu Hasan menyuruh Najmi untuk keluar dari pekerjaannya sebagai anak buah Raja. Tetapi bukannya mendengar nasihat Hasan, ia malah menghina adiknya yang bekerja sebagai pelacur. Hingga akhirnya mereka berdua hampir saja baku hantam. Setelah Hasan membalas hinaan itu dengan kematian kakak Najmi karena overdosis narkoba. Tidak berapa lama kemudian datanglah tangan kanan Raja yang bernama Iprit. Ia juga adalah seorang petarung legendaris seperti Hasan.
Namun ketika teman Najmi menanyakan siapa yang akan menang jika Iprit dan Hasan bertarung, Najmi pun menjawab Hasanlah yang akan menang. Saat sampai di sana, terlihat raja yang sedang menyiksa orang yang telah korupsi di pabriknya itu. Dan kedatangan Hasan pun disambut hangat oleh raja yang ternyata meski sudah lama pergi, Hasan masih disegani oleh raja. Hasan pun mengutarakan maksud kedatangannya itu. Tetapi permintaan itu tidak sepenuhnya diterima, karena raja menginginkan Jane yang langsung menemuinya. Banyak bacot nih orang. Sebelum pergi, di depan gerbang ternyata sudah ada Najmi dan anak buahnya yang sudah menunggunya. Meski sebelumnya Hasan sudah meminta maaf, namun Najmi tetap menyerangnya, hingga pertarungan pun terjadi. Terlihat anak buah Najmi yang terus berdatangan, namun Hasan terlihat santai dan bisa mengalahkan mereka. Hingga akhirnya ia menodongkan pisau kepada Najmi dan langsung pergi dari sana. Karena kejadian itu, ia terkena sabetan di tangannya. Ketika di rumah, tangannya diobati oleh Jane yang kini hubungannya mereka berdua terlihat mulai membaik. Namun ketika Hasan membujuknya untuk menemui dan meminta maaf kepada raja, ia malah menerjang Hasan. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Munas yang sedang bekerja di pabrik milik raja. Dan di sana, di tempat kerja pun ternyata ia selalu ditindas oleh karyawan lain. Dan ternyata secara diam-diam ia juga menyelidiki pabrik itu. Pagi harinya, Hasan bertemu dengan Najmi dan anak buahnya yang kini terlihat mulai membaik. Ketika sedang membeli udut, kemudian Bun memanggilnya dan sambil mengobrol santai. Di sini, ia mengajak Hasan bekerja sama untuk menangkap raja. Tetapi Hasan menolak karena ia tidak berani untuk melawan raja. Apalagi warga rusun yang masih setia kepada raja meskipun menderita. Singkat cerita, ketika malam hari kita diperlihatkan dengan Hasan dan Jane yang pergi menemui raja untuk meminta keringanan yang dimana kita tahu akhirnya Jane mau datang dan meminta maaf setelah dibujuk ayahnya. Di sana, Jane langsung meminta maaf karena sebelumnya pernah menghina raja dan meminta keringanan hutangnya. Namun, tak disangka raja malah menyuruh Jane untuk memakan makanan anjing agar masalahnya bisa tuntas. Meski awalnya ia sempat menolak, tapi akhirnya ia memakannya. Tetapi ternyata setelah melakukan itu, ia hanya melunasi 40% dari hutangnya itu. Dan sisanya raja minta Jane dan Hasan untuk bertarung di atas ring dengan anaknya yang bernama Vi dan Ryan. Tanpa banyak bacot dan cincong, Jane pun langsung menerima tantangan itu dengan pertarungan mereka duo versus duo. Let's do it. Awak macam aku nak ajak betina tu. Dan terlihat di awal pertarungan Hasan yang terlihat grogi untuk menghajar mereka. Apalagi terlihat Vi yang menggodanya hingga akhirnya ia mulai santai dan baku hantam. Akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Hasan dan Jane.
Tetapi ketika di perjalanan pulang, Hasan menyadari ada orang yang mengikutinya. Dengan cepat mereka berdua lari dan masuk ke dalam bis. Namun ternyata di dalam bis itu sudah ada Vi dan Ryan yang sudah menunggunya untuk balas dendam. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun langsung baku hantam di dalam mobil itu. Di dalam pertarungan itu, Ryan tewas tertusuk oleh anak buahnya sendiri. Dan karena kematian adiknya itu, Vi sedih dan langsung mengendalikan bis itu untuk ditabrakkan ke tiang listrik. Tapi untungnya Hasan dan Jin berhasil selamat dan dengan cepat mereka berdua pergi dari sana. Setelah melihat ada mobil yang menghampirinya, yang ternyata di dalam mobil itu adalah Raja dan Vi yang akan menangkap Hasan dan Jin. Namun saat sampai di sana, ia hanya melihat Ryan yang sudah tewas. Melihat hal itu, dengan cepat Raja mengumpulkan pasukannya untuk segera menangkap Hasan dan Jin di rumahnya. Hasan pun mencoba untuk menghubungi ayahnya agar cepat meninggalkan rumahnya. Karena Monas yang terlambat mengangkat telepon dari Hasan, ia melihat rusun itu sudah dikepung banyak orang. Karena tidak ada pilihan lain, ia lalu mengambil pedangnya dan menunggu di dalam rumah. Sebelum dieksekusi, di sini terjadi perbincangan dulu dengan Raja, hingga akhirnya ia dikeroyok dan diikat di sana. Kemudian Raja membakar rumah itu dengan Monas di dalamnya. Bersamaan dengan itu, Hasan dan Jin yang melihat rumahnya terbakar, mereka mencoba menolong ayahnya yang ada di dalam. Tetapi semua itu hanya sia-sia karena ayahnya sudah meninggal. Sebelum mereka berdua pergi, ternyata ada anak buah raja yang melihat kedatangan mereka. Hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Akhirnya Hasan dan Jin pun menghadapi mereka semua. Tetapi di sini mereka berdua berpisah karena Jin yang pergi untuk menemui raja, sedangkan Hasan harus menghadapi anak buah raja yang menunggu di bawahnya. Dan ketika Hasan akan dikeroyok, tidak lama kemudian datanglah polisi yang dipimpin oleh Bun dan langsung menangkap mereka termasuk Hasan. Di dalam mobil, Hasan menceritakan tentang ayahnya yang dibakar hidup-hidup oleh raja, yang membuat dia mau bekerja sama dengan Bun untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, Bun langsung melepaskannya dan menyuruhnya untuk pergi, namun sebelum pergi, Bun memberitahu tentang sebuah tempat rahasia di pabrik itu, dan menyuruh Hasan untuk ke sana. Scene pun berpindah di tempat lain. Kita diperlihatkan dengan Jin yang baku hantam dengan orang yang pernah mengganggu ayahnya. Tidak lama setelah itu, Hasan datang ke sana dan langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba segerombolan anak buah raja datang dan langsung mengepungnya. Tetapi sebelum terjadi perkelahian, tiba-tiba mereka semua mendapatkan panggilan telepon dari keluarganya, yang dimana panggilan itu dari keluarga mereka untuk menyuruh berhenti menjadi anak buah raja karena kejadian Monas yang telah dibakar hidup-hidup, dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Sebelum menemui raja, Hasan dan Jin pun pergi ke tempat yang sebelumnya diberitahu oleh Bun, dan ternyata itu adalah tempat produksi narkoba. Bisa kita ketahui, Hasan datang ke tempat itu untuk mengumpulkan bukti agar Bun bisa menangkap raja dan mengetahui tempat itu dari ayah Hasan yang sudah lama menyelidikinya.
Tidak lama setelah itu, datang pengawal-pengawal pribadi raja dan perkelahian pun terjadi lagi. Namun ternyata mereka dihadang oleh Iprit dan Vi yang sudah menunggunya, dan tak pikir panjang lagi mereka berdua pun langsung duel. Hingga akhirnya Jen berhasil mengalahkan Vi dan langsung memotong tangannya. Setelah itu, ia mencoba membantu kakaknya yang sedang bertarung dengan Iprit. Tetapi karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, ia pun langsung pingsan dibuat oleh Iprit. Bukannya mengeksekusi, Iprit malah melemparkan dua pisaunya agar menjadi seru dan seimbang. Dan pertarungan itu pun berhasil membuat Hasan tumbang dan tidak bisa bangkit lagi. Saat Iprit akan membunuhnya, tiba-tiba saja Jen bangun dan menusukkan pisau ke tubuhnya. Meski awalnya tusukan itu tidak mempan, tapi pada akhirnya Iprit mati setelah Hasan mematahkan tulang punggungnya. Kemudian mereka berdua pergi ke ruangan raja. Dan saat sampai di sana, raja sudah siap dan menembakkan senjata pistol tanpa skin. Melihat keadaan itu, Hasan memakai strategi. Kemudian ia membawa Starpo untuk dijadikan pelindung, yang dimana saat raja menembak pelindung itu, keluarlah gas dan membuatnya tidak bisa melihat. Dan akhirnya Hasan berhasil menghajarnya hingga pingsan. Tetapi saat akan membunuhnya, ia teringat dengan tujuannya untuk memasukkan raja ke penjara. Sebelum keluar dari sana, Hasan menyuruh adiknya untuk melarikan diri keluar kota, agar tidak terlibat atas kejadian ini. Kemudian ia menyeret raja keluar dari pabrik itu. Sambil menyeret raja, ternyata di sana sudah ada banyak orang termasuk para polisi. Lalu ia menyerahkan raja termasuk dirinya kepada Bun, dengan syarat tidak menyangkut pautkan adiknya atas kejadian ini. Dan saat Hasan akan dimasukkan ke dalam mobil, warga rusun pun meneriaki namanya sebagai pahlawan, karena telah membebaskan mereka dari penderitaan bos mafia. Apa asal senyum? Scene terakhir kita diperlihatkan dengan Jen yang ternyata sudah menjadi anggota tentara. Dan film pun selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu reviewnya. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Dadah!